Oke, ini sudah direkord ya, jadi aman kalau misalnya nanti kalian mau buka materinya lagi. Tinggal seperti biasa kita buka programnya, akan keluar seperti ini, tampilannya sederhana. Kemudian kita klik menu, terus koneksi database. Nah, enaknya di sini, dia ternyata database-nya pakai database file, bukan database terpusat seperti PP23 tadi. PP23 tadi kita kalau mau pindah-pindah database harus kita register dulu database-nya, sedangkan kalau ini nggak perlu. Tinggal buka aja database yang ini, yang kita mau pakai, atau kalau misalnya nanti kalian mau bikin baru, ada di database kosong ini. Jadi kalian bisa ganti namanya segala macam, ada di database kosong. Jadi yang selama yang kita pakai database yang biasa aja, yang database ini. Kita klik ini, database standarnya dulu. Nah, kalian akan masuk di menu login seperti biasa, username-nya administrator, password-nya 123, kita login. Nah, begitu masuk login, kita akan seperti biasa, kita akan bikin profil dari NPWP, perusahaan kita. Nah, di perusahaan kita ini kita masukin nama NPWP yang kita pergunakan di perusahaan kita. Nah, oh iya. Sebentar nih, ada waiting room-nya ternyata. Belum saya off-in waiting room-nya. Oke, udah. Yang ada di waiting room bisa masuk semua. Lancar ya. Nah, saya close dulu. Nah, di NPWP ini kita seperti biasa, kita masukin profil perusahaan kita, masukin apa NPWP, bisa dari mana aja, yang penting kalian bisa input atau format NPWP-nya benar, kalian bisa cari di Google seperti biasa. Kita masukin NPWP siapa aja terserah, yang penting formatnya harus sesuai. Klik nama wajib pajak, misalnya ini kita masukin nama PT ya, jangan lupa misalnya nama PT Buana Persada, email nomor telepon isi nggak masalah, pokoknya ini semua data diisi semua, alamat, nomor fax, misalnya ini Bekasi 17115, KPP-nya misalnya KPP Pratama Bekasi Barat. Nah, kemudian di sini ada pilihan penandatangan SPT dan penandatangan bukti potong. Nah, jadi nanti di PP23 ini kita juga akan menerbitkan bukti potong untuk lawan transaksi kita yang sudah kita potong atas transaksi PPH pasal 4 ayat 2. Nah, ini penandatangan SPT biasanya boleh direktur, boleh direktur keuangan ya, direktur finance, tergantung dari PT-nya masing-masing. Ini PT-nya kita masukin penandatangannya, nama saya ya. NPWP-nya input NPWP yang sesuai dengan format, NPWP siapa aja. Jangan lupa di sini kalau misalnya kalian mau masukin NPWP kuasa, juga tetap kita masukin NPWP kuasa. Kuasa artinya apa? Kalau misalnya ada pegawai di bawah si penandatangan SPT bisa diwakilkan ke karyawan lain, misalnya direktur keuangannya di perusahaan itu, misalnya Basit yang sebagai penandatangan SPT. Kemudian si Basit ini punya bawahan, misalnya si Agus. Nah, si Basit ini ngasih kuasa ke si Agus buat tanda tangan SPT, bisa seperti itu.
Tapi nama si Agus harus kita masukin di sini sebagai NPWP kuasa. Sedangkan pendataan bukti potong biasanya kita samain biasanya sama pendataan SPT. Kadang kalau misalnya ada beberapa unit yang misalnya terpisah gitu ya untuk apa namanya unit beda cabang misalnya gitu ya, yang ngurusin kantor pusat cuman yang ngurusin bukti potongnya misalnya di kantor cabang gitu kan, biasanya pendatangannya bisa beda gitu kan. Maka tergantung dari situasi dari masing-masing perusahaan, jadi kan masing-masing perusahaan beda-beda sisi apa namanya sisi laporan pajaknya. Nah, seperti itu harus kita akomodasi di dalam satu aplikasi. Makanya di sini ada penandatangan SPT, terus ada kuasanya juga, terus habis itu ada penandatangan bukti potong. Nah, ini misalnya namanya saya samain aja. Misalnya udah seperti ini, kita seperti biasa klik save. Nah ini PT Buana, nomor NPWP-nya, statusnya nggak ada apa-apa lagi. Kalau mau lihat informasi setting profile ada di sini. Nomor NPWP-nya udah nggak bisa diubah lagi ya, kecuali data-data bawahnya masih bisa diubah. Nomor NPWP-nya nggak bisa diubah, jadi setelah kalian input data profil awal dari perusahaan, kalian bisa ngelihat atau bisa ngedit di sini, utilities, informasi profile. Nah, di sini. Kalian bisa ngedit misalnya di sini 01. Ini sama kan seperti kemarin informasi profil, langkahnya hampir sama sebenarnya ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Seperti biasa kita masukin, ini ada setting tarif kalau misalnya kalian mau lihat-lihat tarifnya. Tarifnya macam-macam. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tarif dulu ya di sini. Jadi untuk pasal 4 ayat 2 sebenarnya kalian tinggal bisa lihat aja di sini tarifnya untuk apa namanya jasa-jasanya yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 bisa lihat di sini langsung, terus tarifnya berapa. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Semester kemarin saya sudah membahas mengenai teoritisnya. Nah, di sini kita ulang lagi. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 tuh kena atau dikenakan pada transaksi-transaksi yang ada di list ini. Jadi, kalau yang lebih banyak kepake sebenarnya adalah sewa tanah bangunan 10% dan tagihan-tagihan yang menyertainya. Kemudian ini, jasa pelaksana konstruksi, jasa perencanaan, sama jasa pengawasan. Jasa pelaksana, sama jasa perencanaan atau pengawasan. Nah, kalau yang semester lalu kita sudah bahas mengenai apa namanya kualifikasi. Jadi kalau jadi masing-masing ada kualifikasinya ya. Untuk konstruksi ada kualifikasi kecil, kemudian tidak kecil nih artinya nih yang dua nih. Ini yang coba kalau kalian lihat di jasa pelaksana konstruksi terdiri dari tiga lapisan tarif. Yang pertama adalah untuk kualifikasi kecil, yaitu 2%. Kemudian yang 4% ada yang besar, kualifikasi besar. Sedangkan yang menengah, atau selain dua di atas kan kalau ini kecil dan non kecil. Kalau yang kecil 2%, kalau non kecil atau yang besar itu merupakan 4%, sedangkan kalau yang menengah itu 3%. Bisa juga kalau yang tiga ini merupakan non kualifikasi ya. Non kualifikasi misalnya seperti pas masa lalu saya bilang, saya punya kualifikasi untuk membangun jembatan. Kualifikasinya saya adalah kecil. Waktu lagi saya mau mengerjakan pekerjaan jembatan, maka kualifikasi saya masuk. Misalnya masuk artinya kualifikasi saya jembatan tapi kecil. Oke?
Kemudian, kalau misalnya kualifikasi saya merupakan jembatan, tapi ternyata kualifikasinya besar, maka masuknya kualifikasi yang 4%, yang poin B ini. Sedangkan kalau misalnya saya kualifikasinya jembatan kecil gitu ya, bikin jembatan, kualifikasinya kualifikasi kecil, ternyata misalnya saya bikin gedung, nah itu nggak masuk kualifikasi kan, hanya masuk ke yang 3% ini, atau yang poin C. Nah, hitungnya seperti itu. Kalau dia punya kualifikasi kecil, jadi kalau di konstruksi itu sebenarnya selalu ada namanya sertifikasi dari pemerintah. Nah, sertifikasinya itu ngelihat dari kemampuan perusahaan kita. Misalnya saya kebanyakan punya ahli, misalnya bikin jembatan gitu kan, saya siapin dokumennya, saya siapin sertifikasi dari masing-masing tenaga ahli saya ngajuin ke PU biasanya, ke dinas PU. Nah, kita ngajuin ke dinas PU kalau saya mau masuk kualifikasi bikin jembatan kecil, masuk ke situ. Kalau sudah di-approve, nah nanti si badan sertifikasinya itu akan bikin kayak sertifikat kalau PT kita memiliki kualifikasi dalam membuat jembatan dengan kualifikasi kecil. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya sertifikat itu, kemudian saya dapat proyek bikin jembatan, nah itu kena di 2% karena kita masuk kualifikasi dan kualifikasi yang kecil kena di 2%. Gitu. Kalau misalnya saya punya kualifikasi kecil bikin jembatan, ternyata saya bikin proyeknya atau mengerjakan proyeknya bikin misalnya tadi gedung, nah itu di luar kualifikasi kan, kalau di luar kualifikasi dia akan masuk ke 3%. Kalau yang besar, misalnya saya bikin kualifikasi saya punya kualifikasi jembatan tapi besar ya, besar, kemudian saya ngerjain jembatan, nah itu kenanya 4%. Oke, sampai sini ditanyakan. Ini emang rada ribet nih kalau urusan kualifikasi nih. Karena ya emang seperti itulah adanya. Jadi yang dianggap atau digunakan sebagai keringanan lah istilahnya. Keringanan kalau misalnya kita masuk ke kualifikasi dan kita qualified mengerjakan jembatan misalnya gitu, dan kita mengerjakan proyek jembatan, jadi si pemerintah tujuannya dapat keringanan pajak lah istilahnya gitu ya. Keringanan pajak sebesar 1%, karena yang tidak kualifikasi dia kenanya 3%. Jadi kan 1%, yang 2% ini, yang A ini, dia lebih murah pajaknya daripada kalau dia nggak masuk kualifikasi gitu. Yang besar juga beda lagi kan, kalau yang kecil-kecil misalnya dia punya atau kena tarif 21 atau 3%, ternyata kalau dia merupakan perusahaan besar, dia kena tarif sebesar 4%. Jadi sebenarnya untuk pemerataan aja ya, istilahnya untuk keadilan, asas keadilan di dalam pajak gitu ya, asas pajak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang konstruksi. Sedangkan kalau yang perencanaan dan pengawasan, nah ini untuk perencanaan pengawasan tarif ini cuma ada 2 lapis, yaitu 4% dan 6%. Kalau dia masuk kualifikasi usaha, nah kalau ini nggak pakai kecil dan menengah dan besar nih, ini pakai yang masuk kualifikasi. Kalau dia masuk kualifikasi 4%, kalau nggak masuk 6%. Jadi yang pakai kecil, menengah, besar cuma pakai yang konstruksi, sedangkan untuk perencanaan dan pengawasan dia cuma pakai kualifikasi sama non kualifikasi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini untuk kita ngomongin tarif sebentar ya. Kemudian ada satu lagi merupakan sewa tanah atau bangunan. Nah, ini tarifnya ada 10%. Nah, saya kadang nemu beberapa perusahaan. Nah, di kantor saya kan juga ada usaha atau ada bisnis nyewain tempat gitu ya. Nah, kadang ada beberapa pemahaman
berbeda di sini, di sewa tanah dan bangunan. Jadi kadang mereka menganggap ada perbedaan tarif di sewa tanah dan bangunan. Nah, jadi kalau yang benernya ya, yang benar, saya ngomongin dulu yang benar sekarang. Kalau untuk tarif sewa tanah dan bangunan merupakan 10%. Misalnya saya saya sewa di mall. Sewa di mall selama 1 tahun, ditagihnya per bulan. Di mall selama 1 tahun ditagihnya per bulan. Berarti misalnya 1 bulan saya 10%. Sorry. 1 juta. Tagihan saya 1 juta. Nah, DPP-nya adalah 1 juta. Berarti pajak sewa tanah pajak sewa tanah dan bangunan yang merupakan 1 juta dikali 10%. Nah, itu biasanya nggak ada selisih pendapat nih antara saya dan partner-partner di perusahaan saya gitu ya. Karena itu untuk bayar sewa. Jelas bayar sewa. Sewa saya 1 juta, PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah bangunan 10%. Berarti 100.000. Ini nggak ada masalah. Cuman ada satu poin yaitu jadi ada peraturan PMK-nya atau peraturan Menteri Keuangannya tahun berapa gitu, saya nggak hafal peraturannya. Jadi di situ di peraturan Kementerian Keuangan itu disebutkan bahwa tagihan-tagihan lain yang diakibatkan karena perjanjian sewa ini kena PP 4 ayat 2 gitu. Jadi artinya apa? Saya sewa di situ selama 1 bulan 1 juta, no problem. Itu merupakan PP pasal 4 ayat 2 karena sudah jelas itu merupakan sewa tanah dan bangunan. Nah, waktu kita mau bayar utilities kan, biasanya kalau di mall kan kita suruh bayar listrik sendiri, bayar telepon sendiri, misalnya bayar pam sendiri gitu kan. Nah, itu biasanya yang nagih kan yang punya tempat tuh, yang punya mall ke kita. Misalnya yang punya mall nagih ke kita, biaya listrik bulan ini berapa, biaya internet berapa. Jadi kan kita nggak langsung bayar ke PLN-nya gitu kan, tapi kita bayar lewat si yang punya mall. Nah, tagihan-tagihan seperti itu merupakan dikenakan pajak pasal 4 ayat 2 juga. Gitu. Nah, kadang si lawan transaksi saya di kantor kadang mengenakan yang kayak gitu tadi di utilities itu kena cuma 2% gitu. Padahal sebenarnya yang benar adalah pasal 4 ayat 2. 2% nanti di PP 23 ya. Si lawan transaksi itu salah pengenaan pajak lah istilahnya gitu. Jadi yang kena jadi transaksi seperti itu yang kena merupakan PP pasal 4 ayat 2. Tarifnya 10%. Nah, seperti itu. Jadi transaksi seperti itu atau transaksi yang menyertai atau yang diakibatkan dari perjanjian sewa dan bangunan itu tetap kena PP pasal 4 ayat 2. Jadi dianggapnya kalau nggak ada sewa tanah bangunan, tagihan utilities itu nggak ada, biasanya gitu. Nah, berarti tagihan utilities itu kena PP pasal 4 ayat 2. Nah, seperti itu. Jadi saya kasih tahu itu merupakan kejadian yang benar-benar terjadi gitu kan. Makanya biar kalian bisa memahami gitu. Kadang memang ada beberapa peraturan-peraturan yang ada update. Makanya ini di update-nya mengenai PP pasal 42 ini di update-nya di peraturan Kementerian Keuangan gitu. Kayak kalau misalnya kalian di perusahaan gitu ketemu lawan transaksi yang istilahnya salah pengenaan pajaknya gitu, ya harus dicari dulu peraturannya gimana gitu, peraturannya update-nya gitu. Ada update-nya, kadang ada update gitu kan, karena ini kan namanya pajak kan dinamis gitu kan. Kita lihat update-nya ada di peraturan yang mana gitu kan. Jadi seperti itu. Itu tambahan dari saya mengenai tarif ini, sewa tanah dan bangunan yang tarifnya merupakan 10%. Kenapa tarifnya gede banget 10%? Karena dianggap sewa tanah dan bangunan itu akan nilainya
ya akan tetap gitu. Istilahnya si yang punya gedung, dia udah investasi banyak, dan apa namanya, si yang terima gedung udah tinggal terima duitnya aja, nggak perlu usaha lagi, gedungnya udah ada gitu kan istilahnya. Makanya pajaknya dikenakan lebih besar. Seperti itu. Nah, sampai di sini ditanyakan mengenai tarif pajak. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti untuk uh, untuk kita sekarang transaksinya lebih fokus ke sewa tanah dan bangunan dan jasa pelaksana konstruksi serta jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi. Jadi untuk PPP 4 ayat 2 ini fokusnya ke nomor 4, 5, dan 6 aja. Sisanya sebenarnya ini untuk apa? Untuk tambahan aja sebenarnya sih, kalau misalnya nanti kita ada waktu kita bisa membahas mengenai transaksi yang lain. Cuman untuk itu untuk sekarang saya fokus ke 4, 5, dan 6 dulu. Ya, oke. Sampai di sini ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan lagi. Tadi kita di informasi profil kita sudah di input, kemudian kamu lihat tarif di sini. Kemudian selanjutnya adalah seperti biasa kita akan memasukkan lawan transaksi. Nah, lawan transaksi ini isinya seperti kayak kemarin sih sebenarnya ya. Lawan transaksi ini kita bisa isi 5 dulu kali ya. Kita masukin 5 dari lawan transaksi kita. Bisa cari sendiri 5-5-nya. Boleh nomor NPWP siapa aja. Saya langsung masukkan sekarang ya. Oh, ini enggak, masih salah ini. Kalian coba masukin 5 nama. Kalau ini sebenarnya transaksinya bisa personal, bisa atas nama PT. Jadi untuk personal juga bisa dikenakan PPP 4 ayat 2. Jadi ini kita bisa masukin untuk personal atau PT ya. Misalnya ini namanya personal, misalnya Agus Kalau sudah, klik save seperti biasa. Nah, jadi cuma seperti ini, lebih sederhana sebenarnya ya. Ini kita masukin lagi. Kita masukin sampai 5 orang. 5 orang atau 5 lembaga. Bisa PT, bisa CV, bisa yayasan, segala macam ya. Bebas. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Oke, lanjut ya sampai 5 lawan transaksi.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Partisipannya ada 30, tadi cuma ada 25. Nanti saya absen ulang lagi aja ya, biar nggak ada yang kelewat. Oke, sudah 4. CV, nah yayasannya belum. Yayasan Bunda Setia. Nah, oke, kita sudah masukin 5 lawan transaksi. Kalau mau diubah gampang, tinggal diklik ya, tinggal diklik ubah, tinggal ubah aja. Jadi listnya ada di sini, lawan transaksi kita sudah bikin 5 lawan transaksi. Waktu kita tinggal 6 menit lagi, terus kita coba lihat menu yang lain. Nah, ini menu sebenarnya lebih sederhana sebenarnya ya. Tinggal buat SPT baru, kalau misalnya kalian mau nyoba sendiri besok boleh. Kita bikin Mei, dan nanti buka SPT yang ada. Kalau misalnya kalian mau buka SPT yang sudah di-save, atau hapus SPT, menunya ada di sini. Sudah? Saya kira sampai di sini dulu ya, kita lanjutkan minggu depan, besok kita, sekarang pertemuan 11, besok 12. Mungkin kalau besok selesai, pertemuan kita sampai 12. Saya stop dulu recordingnya.